Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pengajian fikih, insyaallah, yang akan kita bahas yaitu tentang furudul udhu'i, fardu udhu. Furudul udhu'i sittatun. Fardu udhu itu ada 6. Al awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. As-sani ghaslul wajhi. Yang kedua membasuh wajah. As-salisu ghaslu yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan ma'al mirfaqain bersama dua siku. Ar-rabi'u, yang keempat, mas'u syai' minar ra'si, mengusap sebagian dari kepala. Al-khamisu, yang kelima, ghaslur rijlain ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. As-sadisu, yang keenam, at-tartib, tertib. Ya, inilah fardu wudu. Yang dikatakan fardu wudu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan ketika kita berwudu. Tidak sah wudu seseorang kalau ada salah satunya yang 6 ini yang ditinggalkan atau tidak dilakukan secara sempurna. Jadi kalau ada yang salah satunya dari 6 ini kita tidak sempurna mengerjakannya, maka
wudu kita tidak sah. Tentu kalau wudu kita tidak sah, berpengaruh juga kepada salat kita. Karena la salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah salatnya, tidak sah salat itu kalau tidak ada wudu. Artinya kalau tidak benar wudu kita, berarti salat kita juga tidak sah. Nah, makanya inilah yang perlu kita perhatikan. Ini furudul wudu, ya, fardu-fardu wudu. Yang 6 ini, yang pertama tadi adalah an-niyatu, niat. Niat merupakan kunci utama bagi sebuah ibadah. Ya rega yero niae nyawane pakkasiwiange, nyawane pakkasiwiange. Tanpa niat maka sia-sia ibadah yang kita kerjakan. Maka seseorang hanya mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Jika niatnya baik, maka balasannya juga baik. Sebaliknya jika niatnya buruk, maka balasannya juga buruk. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal, segala perbuatan tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, oleh karena itu penting kita memahami hal-hal yang berhubungan dengan niat, ya, agar ibadah atau amal yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ulama fikih menyebutkan bahwa ada 7 hal yang harus dipahami berkenaan dengan niat. Ada 7 hal yang harus dipahami berkenaan dengan niat. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah syair, hakikatun hukmun mahallun wa zamanun kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. 7 hal yang harus dipahami dari niat. Yang pertama hakikatun, hakikat niat. Hukmun, hukumnya, hukum niat. Mahallun, tempat niat. Wa zamanun, dan tempat niat. Wa zamanun, dan waktu niat, waktu berniat. Kaifiyatun, tata cara berniat. Syarton, syarat berniat. Maksudun, fungsi atau tujuan niat. Nah, ini yang perlu dimengerti, dipahami betul. Pertama tadi adalah hakikatun, ya, hakikatun niat, hakikat niat. Apa itu hakikat niat? Ya, pengertian niat. Niat dalam pengertian agama, niat dalam pengertian agama, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud mengerjakan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi,
berbarengan dengan perbuatannya. Nah, itu pengertian niat. Jadi rasanya niat akata pigo di sewa-sewa muktarinan bi fi'lihi nasibawai pangkaukang, bermaksud mengerjakan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Kemudian jika perbuatan itu fa intaraha, disebutkan di sini fa intarahal fi'lu an zalikal qasdu sumya zalikal qasdu asman la niyatan. Maka jika pelaksanaan pekerjaan itu tertunda dari maksudnya, dari maksud tersebut, maka dinamakan tujuan itu atau maksud itu asman, bukan niat ya, asman, cita-cita. Jadi kalau kita bermaksud sesuatu angka akatata tapi depa na ipigau, angka akata tapi depa na ipigau, itu ya dinamakan itu azman, dinamakan azam itu cita-cita, baru rencana, belum dikatakan niat, karena niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. Namun kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawariki pun Allah taala la birag ini umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sudah punya tekad untuk melakukan suatu kebaikan, namun manide pada ipigau, walaupun kita belum mengerjakannya, itu nacatan itu pun Allah taala yaro niat madecita mencaji hasanatan kamilah, menjadi kebaikan yang sempurna. Yaro ala birana di umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita bertekad untuk mengerjakan sesuatu, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, nacatan ipung Allah taala mencaji set direceng suku. Itu disebutkan dalam hadis, paman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa berniat dengan satu kebaikan falam ya'malha, lalu belum mengerjakannya, depa napi gaui, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, Allah mencatatnya indahu di sisinya hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin kasira. Kalau berniat kebaikan, kalau kita berniat kebaikan, fa'amilah lalu mengerjakannya, ipigau ni yaro akat tamade cita, katabah Allahu nacatan ipung Allah taala risesena asyara, minimal itu balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, dari ku angka yaro niata ya akka yaro akat tamade cita naripigau na balas ipung Allah taala asyara hasanat, 10 kebaikan, hingga ila 700 difen, hingga 700 kali lipat ya. Bahkan ila adhafin kasira, bahkan sampai berlipat-lipat ganda. Kumannya madece nak kena dipigau toni ya naro ala biranna ini umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi bahwa yang harus kita perhatikan di dalam hakikatnya sudah kita jelaskan. Kemudian hukmun,
hukum niat. Hukum niat itu dalam ibadah wajib. Pada umumnya dalam ibadah itu wajib ieru ipakangkan niat nareko tumakasiwi Allah Ta'ala. Nah, pada najene wajib ki yana mancaji rokong ero niae mencadi rokongi niae rilalan najene. Artinya de nassa jenne ta nareko tumak jenne nadega niat ta. Kemudian mahalluha, tempatnya niat. Tempatnya niat itu al-qalbu, okko ilalang atie. Jadi onruanna ya runiae okko ilalang atita. Adapun melapaskan, adapun wattalaffuz biha sunnatun. Jadi niat itu wajib kita hadirkan pada kutuma jenne, wajib kita hadirkan ketika kita berniat, wajib kita hadirkan di dalam hati. Nah, itu yang wajib. Adapun melapaskan, mengucapkan bacaan niat itu adalah sunnah hukumnya. Seumpama tuma jenne, ya kan biasanya kita membaca nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgari fardan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a yang kita baca itu baru sunnah. Yang wajibnya itu yang ada di dalam ilalangi yerong kiri lalana atita. Jadi de nasayaro niata, kalau hanya kita melapas nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgari fardan lillahi ta'ala, lalu tidak kita hadirkan di dalam hati, ya tidak sah niat tak. Ya, kalau hanya ibaca bawah mi. Jadi hukumnya membaca, melapaskan bacaan niat itu adalah sunnah. Karena melapaskan niat itu ya tujuannya adalah liwawanal lisanul qalbah. Karena kalau kita melapaskan niat itu, lisan ini membantu hati untuk menghadirkan niat. Ya roh tujuan ero nai ifal lapalang ero disebutkan itu bacaan niat, nah, supaya ini lidah ini membantu nabantu atita. Karena hati ini dinamakan itu qalb, karena hati itu berbolak-balik, ya berubah-berubah. Ya, makanya perlu dibantu ketika untuk menghadirkan niat. Perlu dibantu ero atita. Jadi kembali tadi bahwa ya roh onronna niat ilalang ati. Nah, makanya niat itu adalah amalan hati. Amalan ya roh ati adalah niat. Kemudian yang berkaitan dengan niat ini adalah wazamanun, waktunya berniat itu pada umumnya dalam ibadah itu di awal kita melakukan ibadah, kecuali ibadah puasa. Kecuali ibadah puasa itu dianjurkan kita berniat puasa sebelum melakukan ibadah puasa, karena dianjurkan kita berniat kalau kita berpuasa itu dianjurkan kita berniat di malam hari. Mapamula artinya wat dinetemania ko mapamula tamana magharibi. Ya, karena permulaan malam itu adalah masuknya waktu maghrib. Seumpama buka ki wat ditoni okoro mania untuk puasa baja. Wadi di tengah malam, wadi di ujung sahur, waktu sahur untuk kita berniat ketika kita berpuasa. Nah, namun ibadah-ibadah yang lainnya seperti dengan wudu itu dihadirkan niat. Jadi dihadirkan niat itu ketika wudu inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Ipakang kayaruniae rilalana jenne riwattu inda ghasli awwali minal wajhi. Riwattu permulaan membasuh wajah. Okro ipakangka niae riwattu mulai ibisene bahagian
wajah aku ripakangkan ya riwatun ribisai mula ribisai newi rupai itu yang niat fardunya, niat rukunnya. Adapun yang niat ketika kita membasuh kedua tangan, ya, telapak tangan, itu hanya kita niatkan di situ niat sunnah udu, niat sunnah udu. Nah, jadi nawaitu ada asunanil udu riwatun ribisali limata napero niat pigawi sunnah na jenee. Nah, nanti itu dihadirkan niat yang wajib ketika kita membasuh riwatuna mulai ibisenne yero rupae. Nah, jadi tani itu pakangke runia rijenne yero niat fardue tani okor riwatuna bisa limae tapi ibisai pi rupae baru kita berniat. Itu tadi zamannya, waktu berniat. Kemudian kaifiyatuha, tata cara berniat, tata caranya berniat. Ya, kalau rilalanna jenne carana temania riwatu mulai bisenne rupae kita cara tamania. Kalau dalam udu tidak mesti jeno makada nawaitul udu ali rafil hadasil asgari fardan lillahi ta'ala oleh kalak daya niat atau makwir. Cukup kita ketika kita membasuh dimulai bisenna yaro rupae ipakangkan yaro niae dianggap itu yang enggak niaru mania aki nareko makada nawaitul udu'a wakat tamajenne jaji niatu niata ya rega wakatta patarakkai ya natukan yaro atita nawaitu rabbal hadasil asgar wakatta patarakkai hada sama mabecue ya rega wakatta pacingiwi hada sama becue. Itu cara-caranya ini jadi tanya itu ya roh kada nawaitul wudu li rabbil hadasil asgari fardan lillahi ta'ala ya kutumania na nama kada mania kama jenne jadi nih iya natunia tapi ya roh angke natokang ilalang atita tani ya roh angke natapu lilata lidah ini hanya sekedar membantu hati untuk menghadirkan niat. Kemudian kaifiyatu syartuha syarat-syarat na yero kutu mania. Kata syarat na yero kutu mania. Pertama syaratnya adalah al-Islam. Adalah orang yang berniat itu harus orang Islam. Ya kutu kafir sumpama mania majene digagal. Tidak diterima niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nasaniana. Jadi syaratnya orang berniat itu berniat adalah Islam, tamyiz, orang yang sudah tamyiz artinya orang yang anak yang sudah berusia 7 tahun dan bisa mandiri, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya komannya ini ero asani ini anak. Kemudian syaratnya ya kutumannya al ilmu bil manwi. Yisep piaro anu elo ipigau risep piaro anu elo ipigau nasaba kode risengi yaro anu elo ipigau ya tentu dia najajar niata dia najajar akatata nasabania itu adalah akata ya bermaksud makanya syaratnya berniat itu al ilmu bil malwi mengetahui apa yang diniatkan ini sengero anu elo napigau sempama majenne ya nisse makada elo ka ye elo kupigawe elo ka majenne ye elo kupuga elo ka masempajang ye elo kupigawe tu puasa ye elo kupano haji dan lain sebagainya. Itu syaratnya. Kemudian kalau kita berniat syaratnya tuh al-jazm harus pasti anu elo pigau ya dia nawat dinyer tawe bimbang tidak boleh ragu harus dipastikan maka elo ka majenne yelo kupigau jenne dipastikan. Kemudian ada mulityani bima yunafiha. Ya syaratna niae
Ya, ada mulitian tidak mengerjakan, tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan atau menghilangkan niat. Sumpama kutumat jenne dewan diaro kutumat jenne na ipigawi iaro anu pura kuman niat majenne napa ipigau to anu yang bisa menyebabkan batalnya niat atau batalnya wudu itu. Nah, sumpama kita berniat berudu, lalu pada saat kita berniat berudu kita mengingkari keislaman, artinya murtaki, batal, ya batal niat tak. Jadi itulah syarat-syarat niat. Kemudian maksudnya niat atau fungsinya niat. Agar fungsinya niat fungsinya niat tamyizul ibadati anil adah. Fungsinya ya niat adalah yang membedakan antara ibadah dan perilaku biasa. Ya, jadi fungsinya niat adalah membedakan ibadah dengan perilaku biasa. Nah, seperti kalau kita masuk ke dalam masjid duduk, yang membedakan kita mendapat pahala ketika kita masuk di masjid berdina ibadah tergantung niat tak. Ya, kalau tudah kilala masigina berniat kita untuk itikaf, niat itikaf, itu bernilai ibadah. Tapi kutama ki masigina digaga niata, berarti hanya dianggap duduk kita di dalam masjid itu hanya duduk istirahat atau makanya ya perlu kita juga kutama ki masigi makwe kita selalu berniat niat itikaf, karena itikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi itikaf itu bisa dilakukan kapan saja. Penti taman ni masigi tuman ni ana nawaitul itikaf pamadam tu fil masjid. Wakata pigawi pakasiwang itikaf selama saya berada di dalam masjid. Tudah-tudah seperti begini tuman ni ama itikaf. Niat itikaf karena itikaf itu adalah juga salah satu ibadah. Setero sunnah untuk kita beritikaf. Yang kedua, fungsinya atau tujuannya niat itu adalah tamyiz rutbatiha, yaitu membedakan tingkatan ibadah. Ya, membedakan tingkatan ibadah. Ya naruni okkoruni ya pasilengang iro tingkatan na ibadah pakasiwang. Ya, karena ibadah itu ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Okkoniro pasilengang matu pakasiwat pada aku sempajang waktu subuh tamani waktu subuh kan ada salat sunnah subuh, ada salat wajib. Okor pasilengang kegena salat sempaja wajib ta kege sempaja sunnah ta okko ini jadi itu gunanya dia sange nangker dia sange niat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian furudul udu yang kedua asani ghaslul wajhi, membasuh wajah. Asani fardu atau rukun udu yang kedua adalah wajah. Kegena riasange wajah. Mana yang dikatakan wajah dalam berudu? Kegena riasange rupa. Narampek kutu pandritata maka yang dinamakan wajah wa huwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta min muntaha lihyatihi wa ma baina usunai. Jadi wajah ya sangeyer wajah rupa yaitu ma baina manabiti, itu bagian yang ada di antara tempat-tempat yang ditumbuhi rambut, bagian yang ada yang ditempati tumbuh rambut, ya, antara yang ditumbuhi rambut dengan sampai kepada wa tahta muntaha lihyatihi, sampai ujung lihyatihi, sampai ujung jenggot. Nah, jadi itu jenggot juga itu adalah termasuk daripada bahagian wajah.
Ya koto angka malampe janggona. Berarti yero janggona termasuk bagian wajah. Artinya kalau dia berudu wajib dia basuh. Jadi mapamula yero senge rupa, mapamula yero natue wilua, natue gamma yang biasanya, ya, yang pada umumnya. Apa engkau tahu artinya yer wilua ya mondri itu, tapi bukan itu yang dimaksud. Artinya yang biasanya, ya, yang ditempati tempat antara yang ditempati rambut sampai kepada ujung, ya kalau tomat jenggot sampai dengan ujung jenggotnya, atau biasanya di kodega jenggotnya ya sampai ke dagu, ya, sampai dagu. Jadi ini kalau panjangnya itu panjangnya wajah, mapamula yero bagian antara yang ditumbuhi rambut sampai dagu. Ini yang wajib dibasuh ketika kita berudu. Kemudian lebarnya itu wajah, yaitu mabaina bagian yang ada di antara dua telinga. Mapamula ko pamula ko to na yada culingi, mapamula ro to na da culing ke to da culing ya iya antara ya ini sange rupa. Makanya kalau kita berudu harus siro nakan mana piro wajib ya dipakanai. Tapi lebih makasih lebih bagusnya itu kalau kita berudu ipala bila bibi, ya aja nih papas ipala bila bibi, karena itu juga nanti menjadi perhiasan tamatu mencaji belu boleh tamatu diserundra pungalla taala nareko ipala bibi yero nareko tumajene ipala bibi yero nareko makada yero batasan na gangkan nami itu da culinge ke ini ipala itu yero da culita ya koi sapu lebih makasih. Kemudian paminu syu'uru, dan diantaranya juga bagian daripada wajah itu termasuk bulu-buluna, termasuk bulu-bulu yang tumbuh di wajah ini adalah juga termasuk daripada wajah. Pada kamal hajabain seperti bulu alis. Alis teh termasuk mana apa sanat termasuk mana wajah. Walahdabi bulu mata. Termasuk bulu mata itu harus nakan nawajene. Alis teh bulu mata ta. Wasyaribain kumis. Yarogo koto macapi wajib to nakan yaro koto majene. Wasyaribain wal izarain pelipis, ya panipita harus tero. Itu semua ini payajibu ghaslu zahiri hazish sya'ri hazish syur batiniha. Jadi nareko yaro ibisayero rupae, ya nari yaro angkai bulu-buluna ngonangero harus yero nakanna yaro bagian luar dan bagian dalamnya. Ya ko ya panipita sana tu mumpai wajib itu air tembus di kulit, ya kulit yang ada di bawah rambut kita yang ada di pelipis. Begitu juga nareko cambang, ya kalau ada orang macambang ini wajib juga. Tapi kalau cambangnya itu adalah cambangnya tipis, bagaimana diukur itu, ditahu itu bahwa ia biasanya cambang yang tipis dengan yang tebal. Kalau orang lawan bicara kita, kau mak bicara kisi batawen ya atau ya mak bicara, bisa melihat kulit yang ada di bawah bulu cambatar atau bulu janggota. Itu dianggap sebagai jenggot atau cambang yang tipis. Itu yang membedakan mana cambang yang tipis dengan atau jenggot yang tipis dan yang tebal. Yang membedakan adalah nareko lawan bicara kita tidak melihat kulit di bawah bulu atau yaru cambat taro, berarti dianggap itu kita ya tebal itu jenggot atau cambang kita. Maka yang kalau tebal
kalau jenggotnya tebal dan cambangnya tebal, itu kalau dia membasuhnya cukup dia membasuh bagian luarnya. Nah, hanya sunnah hukumnya, ya sunnah hukumnya itu kalau tebal dia punya jenggot atau cambang, itu sunnah untuk menyela-nyela, ya, sunnah untuk menyela-nyela cambang dan jenggotnya kalau itu tebal. Kemudian kalau yang perempuan, ya, seumpama ini perempuan angka tubene, seumpama tubene mak janggo angka tu mak cambang, akan ini hal yang langka. Kalau perempuan ada jenggotnya, ada yang jenggot angka tu mak cambang, itu walaupun tebal jenggotnya dan cambangnya itu, kalau perempuan seperti itu wajib dia ketika membasuh wajahnya, dia harus itu air itu harus tembus di bagian luar dan bagian dalamnya, karena ini adalah hal yang langka. Ya, mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan ini tentang fardu-fardu wudu. Ya, nanti kita akan lanjutkan fardu wudu yang ketiga, keempat dan kelima dan sampai seterusnya, ya. Ya, mari kita menutup majelis kita ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan berberkah, bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah ya laka rida illa qadaita wa yassartaha fayassir umurana wa syrah sudurana wa khtim bis salihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.